Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, salat dan salam juga kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, salat dirahmati Allah. Sebagaimana judul yang sudah kita sampaikan tentang VR, tentang AI dan keislaman kita. Karena gini, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang masalah teknologi, maka teknologi sekarang itu kan sudah sangat luar biasa ya, sudah sangat kayak sudah perkembangannya itu kuadratik gitu maksudnya. Padahal saya masih ingat 2009 2008 itu ketika saya pergi keluar kota, itu pasti saya bawa kompas. Kenapa? Untuk menentukan arah sholat itu kemana. Dan pada tahun 2013, 2014, bahkan ketika saya juga berkesempatan untuk dakwah di Amerika, yang itu pastinya teknologinya di atas Indonesia, itu pun waktu itu WhatsApp masih belum ada. Sehingga berkomunikasi dengan Ummu Alila pada saat itu masih via, kalau nggak via Kakao Talk, itu via Line. Kan ya, jadi masih agak-agak jadul lah pada zaman dulu, dan belum banyak juga pemakai sosial media. Jadi di tahun-tahun itu ya 2013, 2014, kalaupun rame-rame ya itu adalah Twitter. Kalau Instagram seperti yang sekarang itu masih sedikit, dan juga TikTok apalagi belum ada. Ini adalah pada zaman-zaman dahulu teman-teman sekalian kalau kita lihat. Dan sekarang perkembangannya sudah luar biasa. Bahkan kalau kita bicara tentang hidup kita tuh udah kayak benar-benar sulit kalau nggak ada teknologi. Misal kayak sekarang, kemanapun ketika saya pergi itu ya saya udah nggak usah lagi, kalau misalnya ngisi nih, tinggal bilang sama panitia, share log dong pak, atau kirimin pin Google Map dong pak, gitu misalnya. Maka setelah itu akan dikirimin dan kita tinggal pakai Maps, lalu kemudian kita jalan. Dan insya Allah kemungkinan besar nyampe. Kalau dulu enggak, kalau dulu ya harus berhenti, lalu kemudian di tempat tukang ojek, lalu kita tanya, Pak ini daerahnya di mana ya? Semakin dekat lagi kita tanya lagi, Pak ini masjidnya di mana ya? Kadang-kadang berakhir benar, kadang-kadang berakhir salah. Karena Cibadak itu enggak cuma ada di Sukabumi, tapi juga ada di Bogor, ada di wilayah-wilayah yang lain. Apalagi orang Sunda namanya hampir-hampir sama. Nah, artinya beda banget teknologi zaman dulu dengan teknologi pada zaman sekarang. Zaman sekarang kemana-mana tadi langsung pakai Maps. Lalu ketika kita mau sholat langsung ada aplikasinya. Di situ langsung bisa ada jadwal sholatnya. Di situ ada kompasnya. Di situ disediakan lengkap sama baca Qur'annya dan segala macam. Semua itu dimanjakan karena teknologi sekarang berkembangnya sangat pesat sekali dalam kehidupan manusia, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita bahas tentang teknologi atau kita bahas tentang segala sesuatu, sebenarnya ya memang inilah perkembangan yang namanya perkembangan teknologi, dan Islam itu senantiasa pasti akan terpengaruh. Bukan Islam yang terpengaruh, tapi Muslim itu pasti akan terpengaruh. Dan pertanyaan bahwasanya ada pertentangan antara teknologi dengan agama ini juga bukan hanya pembahasan pada hari-hari ini aja, tapi juga pembahasan ini sudah dari zaman dulu. Ketika orang-orang barat misalnya mereka merasa bahwa agama mereka itu menghambat teknologi, agama mereka itu menghambat kemajuan, bahkan mereka katakan the age of faith itu adalah the dark age, bahwasanya masa-masa keimanan itu adalah masa-masa kegelapan. Kenapa? Karena agama seolah-olah menghalangi orang-orang untuk mengetahui tentang sains, mengetahui tentang teknologi. Maka ada dikotomisasi, ada sebuah pertentangan antara agama dengan sains, dengan teknologi. Seolah-olah dari zaman dulu orang-orang berkata, kalau kamu mau full kepada sains, kalau kamu mau untuk mengambil sebanyak-banyaknya manfaat daripada sains, kamu nggak bisa bicara tentang agama. Sebaliknya, kalau kamu mau bicara tentang agama, maka stop bicara tentang sains. Karena sains dan agama itu tidak bisa dipadukan. Kenapa? Karena memang kondisi pada zaman itu ya begitu. Teman-teman perlu tahu misalnya, ketika pada zaman dulu, ketika gereja itu masih menjadi sekutu dekat dengan para landlord, dengan para tuan-tuan tanah, maka waktu itu tuan-tuan tanah itu mendapatkan legitimasi daripada gereja. Jadi tuan-tuan tanah, para penguasa ini mendapatkan legitimasi daripada gereja. Jadi yang ngasih dia dalil yaitu gereja. Misalnya gereja menyediakan satu idiom, satu
satu hukum adiorex aregerex. Jadi gereja mengatakan adiorex, Tuhan itu memilih raja. Aregerex, lalu kemudian raja itu nanti akan menentukan hukum-hukumnya. Berarti hukumnya raja adalah hukumnya Tuhan. Itu zaman dulu. Kenapa bisa begitu? Ya itulah kondisi masyarakat pada zaman itu, di mana gereja itu mensupport yang namanya landlord. Ketika gereja mensupport landlord, dia menyediakan legitimasi bagi landlord untuk mengatur rakyat-rakyatnya sesuka dia. Karena titah raja adalah perintah Tuhan. Titah raja adalah firman Tuhan. Maka kalau raja bilang bunuh dia, maka sebenarnya itu bukan raja, tapi Tuhan, menurut kepercayaan dan keyakinan pada saat itu. Kenapa? Karena gerejanya mensupport landlord, landlordnya nanti akan mendapatkan sebuah divine rights, sebuah hak dari langit gitu, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini adalah pada zaman dulu gereja mensupport landlord. Yang terjadi, masyarakat terpecah. Landlord dan gereja itu satu blok, sementara blok yang lain adalah para proletar, para kaum pekerja yang jumlahnya sangat banyak sekali, yang mereka itu kadang-kadang tidak dibayar, mereka ditolimi, mereka bisa untuk mereka tidak dihargai sebagai manusia. Dan di blok yang sama dengan para proletar dan orang-orang yang banyak kelas pekerja ini adalah kelas para cendekiawan, kelasnya para saintis, kelasnya para ahli-ahli teknologi. Makanya kita tahu ketika terjadi dua blok ini yang sangat berbeda, satu adalah kelasnya orang-orang kaya dan agamawan, satu lagi kelas saintis dan para pekerja, maka kelas ini kemudian mengakibatkan satu peristiwa namanya Renaissance, yaitu adalah pencerahan, abad revolusi. Sehingga pada saat itu dipisahkanlah agama dari kehidupan. Karena orang-orang sains merasa, coba lihat loh, kalian itu ketika mengatur negara itu diatur oleh agama, dan agama itu dijadikan legitimasi bagi raja, maka kerajaan ini membuat sains tidak berkembang, membuat kehidupan kita terbelakang. Mereka sering membandingkan pada tahun 1500 Islam berada dalam puncak kejayaan, bahkan pada tahun 1000 Islam sudah mereka lihat sangat berjaya sekali, sementara pada tahun 1200-1300 mereka baru kemudian masuk kepada ketika tahun 800-an mereka masih berada dalam abad ke-8, sampai tahun 1000 mereka masih berada dalam abad ke-8, sampai 1300 juga masih berada dalam abad ke-8. Setelah mereka kemudian melakukan revolusi ini, maka mereka yakin dulu di barat. Saya pengen cerita sejarahnya supaya teman-teman tahu bahwa pertentangan antara sains dan agama itu sudah dari dulu, dan itu bermulanya bukan di Islam, tapi bermulanya di negeri-negeri barat. Maka orang-orang barat pada saat itu sampai pada satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kita tidak boleh pakai agama dalam kehidupan kita. Karena kalau kita pakai agama, maka kita pasti akan mengalami kemunduran, mengalami stagnasi daripada teknologi, daripada sains, daripada kehidupan yang lebih baik. Maka mereka bilang, sudah, agama biarin aja untuk urusan agama, jangan bawa-bawa dalam kehidupan. Efeknya apa? Efeknya orang-orang bilang, urusan agama aja. Udah, kalau ngomong agama jangan di dalam politik. Kalau ngomong agama jangan di dalam ekonomi. Kalau ngomong agama jangan campurkan dengan budaya. Agama aja. Nah, ini hasil daripada Renaissance yang terjadi di barat. Karena mereka melihat agama ini adalah sumber problematika dalam kehidupan mereka, yang akhirnya kehidupan mereka itu menjadi tidak baik, menjadi tidak maju, menjadi tidak sejahtera, menjadi tidak bisa untuk tidak bisa untuk menjadi lebih nyaman hidup mereka gara-gara agama. Itu tadi sedikit penjelasannya. Nah, berarti diskusi antara teknologi dan juga agama yang menjadi seolah-olah kontra, seolah-olah menjadi versus, itu bukan dimulai dari Islam, bukan dimulai dari dunia Islam, tapi justru terjadi di dunia barat. Bagaimana dengan di dunia Islam? Sebaliknya, orang-orang Muslim yang berasal dari Jaziratul Arab, yang dulunya bahkan sebelum Islam mereka tidak tahu teknologi, bahkan sebelum Islam mereka tidak terbuka, bahkan sebelum Islam mereka termasuk yang paling primitif, maka ketika Islam itu datang mewarnai mereka, mengatur pola pikir mereka, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang unik dengan jiwa-jiwa yang tetap taat kepada Allah, maka disitulah terbuka seluruh dunia dan Islam menjadi pionir daripada penemuan-penemuan apapun yang ada di dunia, melanjutkan pada saat itu peradaban Yunani yang memang sudah flourish, yang memang sudah berkelimpahan dengan ilmu dan pengetahuan.
Maka orang-orang muslim misalnya mereka sangat advance dalam urusan astronomi. Mereka menamakan hampir setengah, kalau nggak bisa dikatakan 3/4 bintang-bintang yang ada di langit dengan nama-nama bahasa Arab. Nah, misalnya dengan huruf-huruf al-karnar gitu kan ya, apalagi al cek aja. 3/4 kalau nggak setengah, kalau nggak 3/4. Lalu kemudian penemuan-penemuan itu semuanya orang-orang muslim. Ada Ibnu Al-Haytham yang di sana dikenal dengan nama Al-Hazen ya. Lalu kemudian ada Geber yang kemudian adalah Jabir Ibnu Hayyan dalam urusan kimia. Lalu kemudian ada Ibnu Firnas gitu kan ya, yang menemukan konsep aerodinamis atau pesawat. Ada juga Al-Jazari Cezari yang kemudian menemukan robotik dan hal-hal yang lain. Ada misalnya ya banyak ya, semuanya itu adalah orang-orang muslim yang kemudian mereka mewarnai dunia dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang mereka dedikasikan hidup mereka, karena Islam secara langsung itu menyuruh manusia untuk bisa lebih baik dalam kehidupan mereka dengan cara menemukan teknologi-teknologi, atau mereka diberikan porsi untuk bisa serius dalam urusan sains. Jadi ini beda urusan. Di dalam Islam ada justru orang-orang ini mau untuk terjun kepada sains, menerjemahkan buku-buku sebelumnya, membuat karya-karya peradaban yang lebih tinggi dan memudahkan kepada manusia. Ini adalah beda antara timur dan barat pada saat itu. Timur diwakili oleh Islam dan barat diwakili oleh pada saat itu negeri-negeri Eropa. Nah, maka ini semua berubah ketika terjadi Renaissance. Ketika terjadi Renaissance, barat kembali lagi untuk fokus pada sains. Dan mereka sudah tidak peduli, bahkan meninggalkan agama. Mereka kemudian mengatakan agama tidak penting dalam kehidupan kita. Agama tidak lagi ada urusan dalam kehidupan kita. Agama ini hanyalah menghambat orang-orang untuk maju, orang-orang untuk bisa jadi lebih baik dalam kehidupan mereka. Maka mereka meninggalkan agama dengan satu keyakinan atau satu ideologi yang dinamakan dengan sekularisme, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Nah, setelah mereka memisahkan agama dan kehidupan, fokus untuk mengejar dunia, mereka mendapatkan segala-galanya. Terjadi kemudian James Watt yang melakukan revolusi industri, lalu kemudian penemuan-penemuan besar itu diambil dan itu terjadi di barat. Di sisi yang lain, kita lihat orang-orang muslim justru hancur. Kenapa? Karena mereka ketika melihat barat, mereka melihat Eropa, mereka merasa bahwasanya mereka harus mengikuti orang-orang Eropa. Dan akhirnya mereka merasa bahwa mereka harus mencontoh dan mengcopy paste orang-orang Eropa. Maka apa yang orang Eropa lakukan, mereka lakukan. Apa yang orang Eropa buat, mereka juga buat, termasuk meninggalkan agama. Nah, orang-orang barat meninggalkan agama, orang-orang barat meninggalkan agama, mereka bangkit, dan kita meninggalkan agama, kita jadi hancur. Maka orang-orang muslim menjadi inferior. Mereka tidak bisa bersaing dengan orang-orang barat, dengan orang-orang Eropa. Mereka menjadi orang-orang yang tertinggal, terbelakang dalam urusan sains. Dan akhirnya ini diperparah dengan orang-orang muslim akhirnya tidak bisa membedakan lagi mana yang boleh diambil dari barat dan mana yang tidak boleh diambil dari barat. Sebagian kaum muslimin berkata, kalau misalnya sesuatu itu bukan agama, nggak apa-apa lah kita ambil semua. Pokoknya dari barat kalau bukan agama ambil aja, nggak apa-apa. Semuanya aja kita ambil. Tidak kemudian pakai saringan, tidak kemudian pakai filter, semuanya diambil. Nah, ini ada sebagian orang muslim. Sebagian muslim lagi bilang, gak usah, pokoknya semua dari barat tuh haram, semua dari barat tuh nggak boleh. Pokoknya produk barat tuh semuanya tidak boleh kita ambil. Semua produk kafir itu tidak boleh kita ambil. Akhirnya mereka sama sekali tidak mau mengambil produk-produk ataupun segala sesuatu yang ditemukan oleh orang-orang barat. Akhirnya menjadi semakin hancur, semakin parah sampai dengan hari ini. Maka teman-teman, sampai dengan hari ini teman-teman masih banyak sekali orang-orang muslim yang bertanya-tanya, kamu muslim katanya, kok kamu makan produknya Amerika? Atau kamu pakai HP yang jelas-jelas produknya Amerika, atau kamu pakai HP yang produknya Cina misalnya, dan segala macam. Nah, itu banyak yang nanya begitu karena mereka nggak ngerti lagi mana yang boleh diambil dan mana yang tidak boleh diambil. Nah, sekarang kita masuk teman-teman sekalian pada AI dan pada VR. Karena seolah-olah pada zaman sekarang orang-orang mengatakan kita tidak perlu lagi Tuhan. Kenapa kita tidak perlu lagi Tuhan? Kenapa kita tidak lagi perlu agama? Karena semuanya sudah bisa di-cover oleh manusia. Dan sekali lagi ini bukan pertanyaan baru, ini bukan pernyataan yang baru. Dari zaman dulu orang-orang ngomong juga begitu. Mereka sampein bahwa dulu kita perlu Tuhan, kenapa? Karena kalau nggak ada hujan, kita harus minta sama Tuhan.
Kita harus sholat istisqa kalau menurut orang-orang muslim. Kalau kepercayaan yang lain juga sama, mereka melakukan ritual-ritual untuk minta hujan. Karena kalau nggak ada hujan, nggak ada tanaman. Kalau nggak ada tanaman, nggak ada makanan. Maka mereka bilang, dulu kita perlu Tuhan karena kalau kita merasa susah, misalnya kalau tanaman kita kering, kalau nggak ada hujan, kita melakukan ritual minta hujan dan Tuhan turunkan hujan. Sekarang nggak perlu, sains itu bisa melakukan untuk Anda. Science do it all. Gitu kan ya, mereka katakan bahwasanya kita bisa untuk pergi ke awan, lalu kemudian awan cumulonimbus itu kita kasih kemudian dengan bahan-bahan tertentu, nanti dia akan mengumpulkan air. Setelah itu kemudian air itu akan tumpah ke bumi untuk kemudian membasahi lahan-lahan kita. Kita nggak perlu Tuhan lagi. Pada zaman dulu orang-orang ketika sakit mereka berdoa, kata orang-orang sains. Mereka berdoa pada Tuhan, ya Tuhan sembuhkan saya nggak tahu ini sakit apa. Lalu orang-orang sains bilang, itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak penting lagi. Kenapa? Karena zaman sekarang kita punya dokter, kita punya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan yang begitu advance, yang sampai secara seluler itu bisa diamati, sudah sampai nanoteknologi, sudah bisa masukin robot ke dalam pembuluh darah, memecahkan hambatan, simpul-simpul yang menghalangi daripada darah kita supaya lancar. Mereka bilang kita nggak perlu Tuhan lagi. Zaman dulu misalnya, ketika kita mau membangun sesuatu, kita minta kepada Allah, kita minta kepada Tuhan. Zaman sekarang nggak perlu, karena teknologi sudah sedemikian maju. Maka sekarang seolah-olah ingin dikatakan, seolah-olah peran Tuhan ini digeser. Seolah-olah Allah ini tidak lagi diperlukan, seolah-olah agama ini tidak lagi diperlukan. Apalagi ketika sudah muncul soalan VR, apalagi sudah muncul soalan AI, seolah-olah benar-benar kita tuh kayak nggak perlu agama lagi. Dan banyak pertanyaan yang muncul soalan VR dan AI, gitu kan ya. Apakah boleh memanfaatkan VR? Apakah boleh memanfaatkan AI, artificial intelligence dan segala macam? Apa hukumnya dan segala macam? Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Tapi saya ingin ngasih kesimpulan dulu teman-teman sekalian. Nih kesimpulannya ya. Yang mau saya kasih tahu adalah teman-teman sekalian, ada satu fakta yang sangat pahit yang harus dihadapi oleh manusia. Dan fakta pahit ini adalah nggak penting, nggak tahu, nggak peduli seberapapun itu teknologi berkembang, bahwa seluruh sains itu mau sampai seujung mana, mau sampai setinggi mana, maka kenyataan pahitnya adalah humans still humans. Bahwa manusia itu tetaplah manusia. Kenapa? Karena manusia itu tetaplah dari zaman dulu sampai dengan nanti kapanpun, mau sehebat apapun peradaban dan teknologinya, mau sekeren apapun itu perkembangan sainsnya, maka manusia tetap manusia. Maksudnya gimana? Manusia tetap perlu apa yang kemudian orang zaman dulu perlu. Manusia besok perlu juga apa yang sekarang kita perlu. Kita tetap perlu makan, kita tetap perlu untuk kemudian buang air, kita tetap perlu kemudian untuk ya segala macam lah. Jadi sebenarnya apa yang berubah dari zaman dulu ketika peradaban masih primitif dengan peradaban sekarang yang begitu sudah berkembang sains dan teknologinya, dan nanti entah seperti apa lagi perkembangan sains. Kalau dulu orang jalan kaki, lalu punya kuda, lalu punya kereta bermotor, lalu kemudian punya kendaraan bermotor, lalu sekarang orang terbang. Entah besok teleportasi atau apa kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, manusia tetap manusia. Manusia tetap manusia yang punya keperluan yang sama, punya kemudian keinginan yang sama, tidak berbeda dulu dan sekarang. Yang berbeda ini titiknya, yang berbeda cuma wasilahnya saja. Yang berbeda cuma wasilahnya saja. Yang berbeda cuma cara pemenuhannya saja. Itu yang berbeda. Maka kalau kita lihat, aktivitas manusia itu sama. Apa yang manusia pengen itu semuanya sama. Pemenuhan manusia juga semuanya dari dulu juga sama. Nggak ada cerita. Kalau zaman dulu orang kencing misalnya lewat kemaluan dia, besok orang kencing lewat kupingnya. Nggak ada. Gitu kan ya. Atau misalnya orang misalnya hari ini misalnya orang lihat dengan matanya, besok dia lihat dengan misalnya apa? Dengan dengkulnya. Itu nggak mungkin juga. Bahwasanya semua manusia itu tetap sama. Yang berbeda cuma bagaimana cara pemenuhannya atau bagaimana wasilahnya, perantaranya, atau cara untuk memenuhinya. Contoh kayak gini ya. Dulu orang perlu komunikasi. Sekarang orang perlu komunikasi. Bedanya adalah komunikasi zaman dulu di kedai kopi, zaman sekarang kita live. Nah, itu bedanya. Zaman dulu orang-orang perlu untuk misalnya makan. Zaman sekarang orang juga perlu untuk makan. Kalau dulu orang langsung pergi ke tempatnya, sekarang kita pesan dari rumah, pesan online. Itu aja bedanya. Orang-orang sama perlu untuk menikah.
Dulu orang menikah datengin rumahnya, langsung datengin orang tuanya. Sekarang ada pernikahan virtual. Bedanya itu aja. Tapi pernikahannya tetap sama, makannya tetap sama. Dulu namanya orang nipu, itu nipunya secara langsung di pasar. Dia aduk kurmanya, dia oplos kurmanya agar kurma yang bagus itu bercampur dengan kurma yang jelek misalnya. Lalu kemudian dia bohongin orang dengan cara ya segala macam speak dewa. Itu zaman dulu. Zaman sekarang money laundering. Zaman sekarang penipuan lewat misalnya ya lewat online, lewat misalnya NFT misalnya ya, atau penipuan-penipuan lewat ya segala macam lah. Ya itu aja bedanya. Tapi kelakuannya tetap sama, kelakuannya tetap menipu. Zaman dulu orang memfitnah harus secara langsung, atau misalnya secara tidak langsung nyebarin isu di pasar, nyebarin isu di di kedai kopi. Kalau zaman sekarang bikin hashtag kan itu kan ya, itu aja bedanya. Artinya tidak ada bedanya antara dulu dan sekarang, aktivitasnya tetap sama. Yang beda hanyalah wasilahnya saja. Yang beda hanyalah caranya saja. Artinya mau dia VR, mau dia AI, ya manusia tetap manusia yang punya keperluan yang sama. Jadi artinya yang berubah dari kita tuh nggak ada sebenarnya. Yang dihantarkan oleh sains itu hanyalah cara pemenuhan yang lebih baik, atau misalnya cara pemenuhan alternatif, atau misalnya sesuatu yang lebih nyaman ataupun yang lain. Tapi yang jelas tetap manusia itu saja. Artinya kemajuan teknologi itu tidak mengubah keperluan manusia, tidak mengubah keinginan manusia. Hanya saja membuatnya jauh lebih mudah, atau membuatnya punya alternatif. Dulu kita cuma punya alternatif ketika jalan dari misalnya Jakarta ke pergi ke Makkah misalnya. Kita cuma punya alternatif ya kalau nggak naik kapal, ya kalau nggak kita ya nggak ada lagi. Sekarang kita punya alternatif naik pesawat. Sekarang kita punya alternatif naik mobil, terus mobilnya dinaikin ke kapal, ya sama aja ya. Artinya kita punya alternatif, atau kita punya sesuatu yang lebih nyaman. Dulu perjalanan misalnya dari Mekah, dari Jakarta ke Mekah perlu bulan-bulanan, perlu berbulan-bulan. Sekarang kita bisa cuma dalam waktu 11 jam. Itu yang dilakukan oleh sains. Tapi sains tidak mengubah manusia, dan sains tidak menjadikan manusia tidak punya masalah. Masalah manusia semua sama. Masalah manusia sama-sama galau. Bedanya dulu galaunya misalnya tidak punya teknologi, sekarang galaunya punya teknologi. Malah semakin bahaya. Karena zaman dulu orang-orang galau itu tidak dipublis. Orang-orang galau itu tidak jadi konten. Zaman sekarang orang galau jadi konten. Zaman dulu ketika ada orang misalnya nggak suka dengan orang lain, dia paling misuh di depan orang tadi. Zaman sekarang orang bisa misuh berjamaah. Artinya ketika orang zaman dulu itu dosanya mungkin cuma satu orang, misuh satu orang. Orang zaman sekarang dosanya jariah, dosanya berkelanjutan. Ketika dia melakukan amal-amal yang buruk lalu ditiru oleh orang, atau misalnya mendapatkan faktor kali daripada amal-amal dosanya itu, ketika dia mencontohkan buka-buka baju ketika di media sosial, memamerkan aurat dan segala macam, itu semua adalah bagian daripada dosa jariah. Gak seperti orang zaman dulu. Ketika orang zaman dulu ya dia punya masalah juga, tapi karena dia itu sulit untuk nyari bahan pornografi, akhirnya dia nggak dapat. Nah, ini adalah yang bisa kita lihat. Artinya manusia tetap punya masalah yang harus diselesaikan. Nah, permasalahan yang harus diselesaikan ini, mau nggak mau, suka tidak suka, itu harus melibatkan agama. Karena kalau tidak melibatkan agama, ini nggak bisa selesai masalahnya, gitu loh maksudnya. Nah, inilah kenapa kita katakan agama itu long lasting. Sedangkan teknologi, apapun itu teknologinya, sains apapun itu, hanya untuk memudahkan kita untuk bisa hidup kita ini lebih baik. Contoh misalnya, manusia tuh punya masalah. Allah tahu. Misalnya contoh masalah dalam kehidupan dia, misal yang sederhana banget, laki-laki perlu wanita. Maka kita nggak tahu nih bagaimana cara kita berhubungan dengan wanita. Karena kalau misalnya itu dibiarkan, berhubungan dengan wanita itu dibiarkan, trial and error, pasti nanti akan muncul masalah. Maka banyak orang-orang yang ketika berhubungan dengan wanita mau berhubungan dengan laki-laki, dia tidak pakai sebuah standar ataupun memakai sebuah indikasi yang jelas, maka dia pasti nanti akan mengakibatkan ya kemudorotan, mengakibatkan kesulitan bagi dirinya sendiri, mengakibatkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Nah, Islam tuh ada untuk ngatur itu. Gimana caranya kamu berhubungan dengan seorang perempuan? Ya menikah. Kalau kamu sudah suka, ya menikah. Oh, tapi saya gimana caranya untuk mengetahui dia cocok atau tidak bagi saya? Ya, kamu bisa ta'aruf. Gimana caranya ta'aruf? Islam kemudian mengajarkan bagaimana kita ta'aruf. Allah ngasih tahu seperti apa standar-standar laki-laki atau standar-standar seorang perempuan yang cocok untuk kita membina rumah tangga. Allah kasih tahu pada kita untuk apa kita berumah tangga. Allah kasih tahu ini standar-standar rumah tangga, ini kelakuannya suami, ini kelakuannya istri. Bagaimana mereka kemudian menikah? Apa yang menyebabkan mereka bisa untuk saling berpisah kalaupun mereka harus berpisah? Apa
apa yang dilakukan sebelum itu, bagaimana cara memperlakukan perempuan ketika dia lagi marah, bagaimana ketika perempuan itu tidak mau melakukan apa yang diperintah oleh laki-laki, bagaimana kalau laki-laki itu tidak sesuai dengan keinginan perempuan. Semua itu diatur di dalam Islam. Dan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Walaupun ada AI, walaupun ada VR, walaupun ada apapun juga. Maka VR, AI itu tidak lebih hanyalah sebagai sebuah teknologi. Yang teknologi itu pasti akan memberikan kemudahan atau memberikan alternatif. Artinya sains dan teknologi ini tidak levelnya dengan agama. Karena agama itu adalah solusi bagi manusia. Sementara teknologi itu adalah pengantar untuk, jadi gini, alat atau pengantar atau cara untuk membuat solusi itu. Paham gak sih maksudnya? Jadi contoh gini nih, manusia perlu makan. Allah atur, ini loh makanan yang boleh kamu makan, ini cara makannya, begini loh kalau misalnya kamu mau makan dan segala macam. Itu semua diatur oleh Islam supaya kita nggak bermasalah. Nah, cara kita makan itu dulu pakai kayu bakar karena teknologinya cuma segitu. Lalu kemudian ada kompor. Lalu kemudian ada sekarang apa lagi? Pemanas gelombang gitu misalnya. Ataupun ya microwave maksudnya. Terus kemudian ada apa lagi? Ada apa? Cooking apa gitu pokoknya gitu kan ya. Apa speed cooking atau apa cooking lah, pokoknya orang jadi bisa masak begitu mudah gitu maksudnya. Yang orang zaman dulu iklannya kan begini, ini dulu kita masak selama 2 bulan sekarang kita masak dalam waktu 2 jam misalnya, kayak gitu-gitu. Nah itu letaknya teknologi itu di situ. Nah maka ketika kita berbicara tentang teknologi itu tidak mengubah apapun pada manusia, kecuali membuat manusia melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban dia lebih mudah, ataupun membuat dia lebih kacau, lebih susah, ataupun membuat dia lebih parah. Karena teknologi hanyalah alat. Kayak pisau. Nah ini penting. Kayak pisau. Pisau itu Anda bisa pakai untuk motong sayur lebih cepat daripada motong pakai tangan atau motong pakai batu, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya orang zaman dulu kan pakai batu tuh, motong sayur pakai batu, motong kambing pakai batu, motong apa lagi pakai batu. Nah, kalau ada pisau kan lebih cepat. Nah, tapi pisau ini teknologi. Pisau ini hasil daripada sains. Anda bisa pakai untuk motong sayur, motong daging, ataupun motong orang. Nah itu teknologi itu begitu maksudnya. Sama kayak AI atau VR. Khususnya VR nih. Nah, sekarang sudah masuk ini ya, apa namanya, masa-masa meta. Wais, kalau misalnya ada parallel universe, sekarang ada metaverse gitu ya. Ada apa? Ada universe yang banyak, multiverse, sekarang ada metaverse. Kenapa? Karena memang mau nggak mau kita harus ada di situ. Contoh misalnya, zaman dulu ketika saya lahir, saya nggak pernah kebayang ngisi online kayak gini. Nggak pernah kebayang ngisi, lalu ada sekitar berapa? 1000, dan di sini ada 500 kemudian yang nonton. Nggak kebayang sama sekali. Dan saya cuma pakai satu benda, itu nggak kebayang sama sekali. Sama sekali nggak kebayang. Tapi apa bedanya? Sama aja semuanya. Saya tetap ngisi, saya tetap ngomong gitu kan ya. Saya tetap kemudian memberikan satu kajian. Lalu kemudian tinggal ada orang-orang, no tapi nanti kalau sudah ada AI nggak perlu Ustadz. Siapa bilang nggak perlu? AI ya dibuat oleh manusia. AI itu adalah teknologi. Bisa nanti saya pakai untuk mempermudah kerjaan saya, gitu kan ya. Tetap nanti yang ngendalin AI itu saya. Tetap yang berdakwah itu saya. Tetap yang mendapatkan pahala itu saya, bukan AI. Tapi dipermudah oleh AI. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi contoh misalnya AI yang paling mudah pada zaman sekarang nih, tapi saya nggak pakai. Bagaimana caranya membuat wajah lebih ganteng? Nah, itu saya nggak mau pakai. Tapi kalau nanti siapa tahu gitu kan ya, membuat avatar dan segala macam itu bisa pakai AI, membuat skrip itu bisa pakai AI. Tapi yang nentuin skripnya itu berpengaruh apa? Tetap manusia. Yang mengendalikan skrip itu, yang mengendalikan AI tetap manusia. VR misalnya sama. VR itu kalau misalnya kita lihat zaman sekarang kayak apa ya? Cutting edge ya. Jadi mungkin teknologi seperti VR itu kalau dimanfaatkan dalam kehidupan manusia biasanya yang jelek duluan biasanya. Kenapa? Karena setahu saya ya, kalau saya lihat pada sejarah-sejarah itu atau pada zaman-zaman yang sudah berlalu, kalau andaikan ada terobosan teknologi, biasanya yang memanfaatkan pasti yang jelek dulu. Biasanya, kalau yang baik nggak memanfaatin. Contoh, VR misalnya kalau muncul, pasti dimanfaatkannya di industri misalnya pornografi. Gitu kan ya, buat pornografi jadi 3 dimensi, bukan 3 dimensi tapi kita masuk ke dalamnya. Video-video atau film-film barat sudah banyak sekali yang mencontohkan itu lewat film-filmnya, gitu kan ya. Bagaimana kita bisa untuk melakukan zina secara virtual, kira-kira gitu. Tapi berapa banyak orang misalnya melakukan manasik haji secara virtual? Mungkin sedikit. Atau misalnya game itu kan paling banyak memanfaatkan teknologi ya. Kalau teknologi paling ujung pasti yang pertama kali memanfaatkan game pornografi dan segala macam. Nah, jadi tergantung kita. VR itu adalah alat kayak pisau. Kita mau pakai untuk lebih taat pada Allah atau kita mau pakai untuk menyelisihi Allah.
Itu aja sih sebenarnya problemnya. Nah, jadi bukan problem manusianya. Manusianya tetap sama. Tapi Ustadz, kalau seandainya misalnya sudah ada VR, berarti kan kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kita bisa kerja secara online, kita bisa mendapatkan uang secara online, kita bisa untuk apalagi menikah secara online, kita bisa untuk melakukan semua secara online, termasuk berhubungan secara online, Ustadz. Betul, tapi problemnya adalah sudah saya sampaikan, manusia tetap manusia. Antum mau pakai VR, antum mau pakai AI atau apapun, antum tetap perlu makan loh. Emang makan bisa diwakili makan online? Gak ada. Nah, makanya kalau nanti misalnya ada makan online, terus nanti kalau sudah mati, surganya juga surga virtual doang. Nah, jadi artinya ya ini maksudku itu gini. Maksud saya tuh gini, bahwasanya ini cuma sebuah alat. Jadi artinya ya sampai kapanpun manusia tetap akan sama. Ketika Allah kemudian menghisap manusia juga dengan hisap yang sama seperti hisap orang dengan zaman dulu. Felix, kamu nipu nggak? Nah, saya bilang, saya nggak pernah nipu. Loh, tapi kamu kemarin live, kamu ngomong sesuatu yang salah. Itu nipu, Lik. Nah, betul. Gitu kan ya? Nah, jadi artinya nipu zaman dulu langsung, nipu zaman sekarang nggak langsung. Orang zaman sekarang cuma bilang, ya kan saya cuma bikin platformnya, saya kan nggak bertanggung jawab kalau ada judi di dalamnya. Tetap aja judi. Artinya hisapnya sama. Kamu melakukan apa? Kamu merespon apa terhadap situasi ini? Makanan yang kamu pilih halal atau haram? Kamu berhubungan dengan wanita zina atau tidak? Makanya bisa jadi nanti ketika contoh nih misalnya ada pernikahan virtual, bisa jadi ada seseorang yang ada di Jakarta nikah sama orang yang ada di Istanbul. Dia masuk punya avatar dalam bentuk virtual reality, lalu kemudian yang di sono juga punya avatar, lalu avatarnya nikah. Itu sah nggak? Bisa jadi sah. Tapi nanti silakan cross check lagi sama ahli fikih. Tapi menurut saya semua sudah sah, sudah terpenuhi. Tapi misalnya contoh, apakah kita bisa kalau gitu nanti kita kalau sudah punya istri kita berhubungan dengan istri kita juga secara virtual? Walau besok bisa jadi karena itu sudah halal dan itu istrinya. Yang perlu dipastikan itu istrinya. Jangan sampai itu sama NPC. Gitu kan ya. Nah, jadi ya kayak misalnya yang terjadi dalam dunia-dunia pornografi. Jadi itu sebenarnya kan ya kayak apa ya? Kayak kalau zaman dulu misalnya, mohon maaf banget, ini agak sedikit menjelaskan, agak sedikit vulgar ya. Zaman dulu kayak orang-orang Jepang, mereka menikah sama bantal. Lah apa bedanya ketika Anda kemudian ketika di VR Anda nikah sama NPC? Kan sama, gitu maksudnya. Cuman bedanya ya itu bisa ngomong, bisa punya AI dan segala macam. Tapi balik lagi, ya tetap manusia adalah manusia. Artinya hisapnya itu sama. Mau berkembang seperti apapun teknologinya, kita tetaplah manusia yang kita tetap perlu solusi. Dan Allah memberikan solusi itu di dalam agama. Maka agama itu nggak pernah akan usang. Dari zaman awal manusia sampai dengan kiamat kurang 2 hari. Itu nggak akan pernah usang. Agama itu tetap diperlukan untuk manusia mengatur kehidupan dia. Mengenai teknologi akan mempermudah dia, itu urusan yang lain. Karena level agama tidak sama dengan level teknologi. Artinya, ala kulli hal, ahlan wa sahlan. Islam, Muslim, itu tidak anti sama sekali dengan teknologi. Muslim sama sekali tidak menolak teknologi apapun. Bahkan ketika teknologi itu hadir, harusnya orang Muslim adalah orang yang pertama memanfaatkan teknologi dan sains itu untuk kebaikan. Karena tidak ada pertentangan antara sains dan teknologi dengan agama di dalam Islam. Tidak seperti orang-orang barat yang sudah saya ceritain tadi, ketika mereka punya sebuah pengalaman buruk terhadap agama, maka mereka tidak mau untuk bergaul lagi dengan agama karena mereka khawatir keberadaan agama itu akan menyebabkan keterbelakangan sebagaimana yang pernah mereka rasakan ketika Dark Ages. Gitu kan ya, artinya itu bukan cerita Islam, itu bukan cerita kaum muslimin. Islam, Muslim memandang bahwasanya sains ataupun teknologi adalah bagian yang bukan menjadi musuh, dan bahkan sudah dalam sejarahnya dimanfaatkan banget. Maka orang-orang Muslim itu yang pertama misalnya tadi memberi nama beberapa bintang untuk keperluan sholat, untuk keperluan mencari jalan. Lalu kemudian mereka membuat misalnya contoh tadi teori aerodinamika, kamera dan segala macam. Itu semua out of ketika mereka terinspirasi oleh Islam. Artinya ya ahlan wa sahlan, tergantung pemanfaatannya kayak apa. Mudah-mudahan di antara teman-teman yang nonton ini ada para programmer, di antara teman-teman yang nonton ini ada industri AI, ada industri VR, sehingga kita bisa untuk benar-benar memboosting dakwah ini, memboosting kebaikan-kebaikan, memboosting tentang ketaatan-ketaatan kepada Allah melalui teknologi. Contoh, zaman dulu mungkin nggak sih satu orang duduk di tempat ini, di belakangnya ada orang-orang yang lagi kerja nih, gitu kan ya. Lalu kemudian pakai kaos, lalu kemudian dia ngomong, lalu tiba-tiba dia nge-host ratusan orang atau nge-host ribuan orang. Kalau zaman dulu mikirnya begini, tempatnya di mana?
Orang-orang mau hadir atau enggak? Orang-orang yang hadir pasti dari deket-deket ini dong, nggak mungkin dari mana-mana. Yang sekarang live dari mana nih? Yang sekarang nonton dari mana? Mungkin dari luar negeri, mungkin dari Jakarta, mungkin dari Bandung, mungkin dari Bogor, mungkin dari mana? Kendari, mungkin dari Makassar, mungkin dari Papua sana, mungkin dari Palembang, Medan. Kita nggak tahu. Kenapa? Ini namanya teknologi. Nah, jadi teknologi itu seperti alat, tinggal kita gunakan untuk apa. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menambah khazanah teman-teman sekalian dalam kebaikan, menambah khazanah teman-teman sekalian dalam ketaatan, dan semakin kita punya satu sikap untuk menghadapi sebuah perubahan, dan kita tidak menjadi orang-orang yang tertuduh terus. Wow, kamu muslim ya, pasti kamu tidak bersahabat dengan teknologi. Kita tinggal bilang, baca sejarah deh. Baca sejarah deh, siapa yang paling memanfaatkan teknologi di masa lalu. Itu adalah orang-orang muslim. Dan baca sejarah, siapa yang justru anti dengan teknologi, gitu kan ya. Nah, itu maka kita bisa menjawab semuanya tadi. Makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.